Halo Best Kids, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar menulis cerita tentang budaya tolong-menolong. Anak-anak, tahu tidak? Budaya itu adalah suatu hal yang menjadi kebiasaan dalam bermasyarakat. Budaya bangsa Indonesia adalah tolong-menolong atau saling membantu dan juga gotong royong. Gotong royong artinya bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Sekarang, coba kalian perhatikan contoh berikut ini. Kita lihat gambar yang pertama, itu ada seorang anak yang sedang menonton televisi tentang korban bencana tanah longsor. Lalu yang kedua itu adalah gambar anak yang tadi sedang menonton televisi bersama teman-temannya menyalurkan bantuan kepada orang-orang yang terkena musibah tanah longsor. Nah, anak-anak, dari gambar ini kita bisa membuat sebuah kalimat dulu dari tiap-tiap gambarnya. Gambar pertama, kalian bisa membuat kalimat yaitu dengan Dedi melihat berita di televisi tentang bencana tanah longsor. Ini untuk kalimat yang pertama pada gambar 1. Gambar yang kedua, kalian bisa buat kalimat Dedi dan teman-teman mengumpulkan sumbangan untuk korban tanah longsor. Jika kita buat sebuah cerita, kita bisa tambahkan beberapa kalimat yang masih berhubungan tentang gambar tersebut. Ini adalah contoh cerita berdasarkan gambar yang tadi telah kita lihat. Dedi melihat berita bencana tanah longsor di televisi. Dedi ingin ikut membantu korban bencana tanah longsor. Dedi mengajak teman-teman lainnya mengumpulkan sumbangan. Ada yang memberikan uang, makanan, dan pakaian. Dedi dan teman-teman menerapkan budaya tolong-menolong. Nah, itu tadi adalah contoh sebuah cerita yang kalian bisa buat melalui kalimat pada gambar tadi. Anak-anak, selain budaya tolong-menolong, ada juga budaya tentang kerukunan beragama. Nah, berikut ini adalah contoh kosakatanya. Ada keberagaman, artinya hal bermacam-macam. Ada agama, artinya ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan. Ada ibadah, artinya perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan. Dan yang keempat ada toleransi, itu bersifat atau bersikap menghargai. Dan masih banyak lagi. Berikut adalah contoh kalimat menggunakan kosakata tentang kerukunan beragama. Yang pertama ada keberagaman. Kita harus mensyukuri keberagaman yang ada di sekitar kita. Yang kedua, agama. Contoh kalimatnya, Dinda beragama Kristen. Yang ketiga, ada kosakata ibadah. Hera beribadah di gereja. Lalu yang keempat ada toleransi. Contoh kalimatnya, antar agama harus saling bersikap toleransi. Atau antar umat beragama harus memiliki sikap toleransi. Boleh juga ya anak-anak? Sekarang, coba kalian carilah kosakata tentang kerukunan beragama pada teks berikut ini. Cari dengan seksama ya. Dedi dan Jonas adalah teman baik. Dedi beragama Islam, Jonas beragama Kristen. Meskipun berbeda agama, mereka tetap rukun. Mereka selalu menjaga sikap saling toleransi. Mereka saling menghormati. Mereka tidak saling mengganggu. Sekarang kita cari kosakata tentang kerukunan beragama ya. Yang pertama ada teman. Teman juga termasuk kosakata tentang kerukunan beragama ya. Yang kedua ada agama. Yang ketiga ada rukun. Yang keempat menghormati. Budaya Indonesia ada juga ramah, menyapa, dan mengucapkan salam dengan santun. Semua budaya yang ada di Indonesia ataupun di sekitar kita harus kita lestarikan atau dijaga dan dipelajari. Anak-anak tahu tidak sih kenapa kita harus melestarikan budaya yang ada? Ya benar, tujuannya agar kita semua bisa menjalin kerukunan antar satu dengan yang lain dan juga
Sampai nanti anak cucu kita tetap masih bisa merasakan budaya yang ada. Siapa yang tidak bangga jika negaranya terkenal akan budayanya yang baik, yang ramah, sopan, santun, dan suka bergotong royong maupun saling membantu. Pasti sangat bangga ya. Maka dari itu, mari kita melestarikan budaya yang ada. Nah, tadi kita sudah belajar ya tentang budaya yang ada di Indonesia. Sekarang, coba kita buat kalimat menggunakan kosakata piket kelas. Selamat mencoba anak-anak, Tuhan berkati.